Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan kita ada lagi pada renungan firman Allah di hari ini. Nah, firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-5 pada ayatnya yang ke-20. Firman-Nya berkata demikian. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Demikian kebenaran firman-Nya di hari ini yang secara khusus mengajar, menasihati kita damai dengan Allah. Sebagai manusia berdosa, kita harus sadari bahwa dosa membuat kita jadi musuh Allah. Dalam kitab Roma menyebutnya kita ini seteru Allah oleh karena dosa. Nah, karena itu sebagai orang percaya kita belajar supaya kita jangan lagi jadi musuh Allah. Sebaliknya kita bisa damai dengan Allah. Karena kalau kita belum damai dengan Allah, itu yang membuat kita tidak bisa damai dengan sesama kita. Karena itu Paulus menasihati jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu dalam 2 Korintus 5 ayat 20 bagian terakhir, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ini yang namanya peace with God, damai dengan Allah. Bagaimana supaya kita bisa damai dengan Allah? Kita tahu dosalah yang membuat kita bermusuhan dengan Allah. Karena itu dosa ini harus dibereskan. Makanya dalam ayat 21 dijelaskan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Artinya bahwa Kristus itu mati di Kalvari untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menjadi pendamai atas dosa-dosa kita dengan Allah. Jadi supaya kita bisa damai dengan Allah, maka kita harus datang kepada salib Kristus itu. Karena hanya salib Kristuslah yang bisa mendamaikan kita dengan Allah. Karena salib Kristus adalah cara ilahi untuk menebus dosa kita, membereskan dosa kita. Karena dosa inilah yang membuat kita bermusuhan, dosa inilah yang membuat kita menjadi seteru Allah, maka kita harus berdamai dengan Allah dengan cara kita bertobat dari dosa-dosa kita, dan kita beriman sungguh kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kita, maka itulah yang membuat akhirnya kita bisa berdamai dengan Allah, kita bisa peace with God, dan akhirnya kita bisa peace with men dengan sesama kita. Saya tidak tahu bagaimana keberadaan kita saat ini, tapi mari sebagai umat kita menyadari bahwa betapa pentingnya kita damai dengan Allah. Karena selagi kita belum damai dengan Allah, berarti kita masih musuh Allah. Kalau kita musuh, bagaimana kita mau datang minta berkat Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta perlindungan Tuhan? Sementara status kita masih sebagai musuh di hadapan Tuhan. Jadi berdamai dengan Allah atau kita damai dengan Allah itu sesuatu yang harus kita alami dalam hidup kita sebagai umat. Karena itu menyadari akan keberdosaan kita, menyadari akan dosa kita, menyadari akan pelanggaran-pelanggaran kita, kejahatan-kejahatan kita, itu suatu yang sangat penting di hadapan Tuhan, dan kita datang bertobat dari dosa-dosa kita, kita minta ampun atas segala dosa kita, dan kita datang kepada salib Kristus, beriman sepenuhnya kepada Kristus yang sudah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Saya percaya pada waktu itulah kita akan damai dengan Allah. Setelah kita mengalami damai dengan Allah, maka itu yang menjadi modal utama untuk akhirnya kita bisa damai dengan sesama kita. Seringkali damai dengan sesama itu hanya sifatnya semu, hanya sifatnya temporal saja. Hanya di gereja kita kelihatan damai antara satu dengan yang lain. Dalam ibadah kita kelihatan damai antara satu dengan yang lain. Tapi setelah keluar ibadah, tidak ada lagi ada damai antara satu dengan yang lain.
Apa salah satu penyebabnya? Jangan-jangan kita belum damai dengan Allah, sehingga itu kita tidak punya dasar untuk bisa damai dengan sesama kita. Damai dengan Allah menjadi dasar utama, fondasi utama untuk kita bisa damai dengan sesama kita secara permanen. Tidak hanya lagi ditentukan oleh waktu-waktu tertentu saja, tetapi dalam sepanjang hidup kita, kita mau selalu damai dengan sesama kita, karena kita sudah damai dengan Allah. Allah punya firman ini, memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Mengingatkan kami untuk kami damai dengan Allah. Tuhan tolong kami supaya kami bisa damai dengan Allah. Karena dosa membuat kami musuh dengan Tuhan. Tapi Tuhan tolong kami mau bertobat dari dosa kami, dan kami sungguh beriman kepada Kristus, sehingga kami bisa damai dengan Allah. Berkat Tuhan atas umat-Mu yang mendengarkannya, dan Roh Kudus mampukan kami untuk menjalani hidup sesuai firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya di hari ini.